warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Mazhar Cita Perani Pertiwi dengan NPM channel 23062. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi inventory yang telah diberikan oleh Pak Madani. Yang pertama adalah PSAK yang mengatur tentang persediaan adalah PSAK nomor 14. Persediaan ini akan dijumpai dalam perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Dalam perusahaan dagang bisa dikenal dengan persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang itu adalah persediaan barang yang dibeli oleh perusahaan kemudian dijual kembali tanpa merubah bentuk dari barang tersebut. Dan pada perusahaan manufaktur ada 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Lanjut, penentuan kuantitas dari barang dagang. Yang dikatakan menentukan kuantitas itu bagaimana menentukan berapa unit barang dagangan yang masih ada di perusahaan sampai akhir periode. Untuk menentukan barang dagangan sampai dengan akhir periode tergantung pada sistem pencatatan yang digunakan, kecuali kalau perpetual perusahaan menyimpan kartu persediaan untuk mencatat mutasi sehubungan dengan barang dagangan tersebut. Kalau menggunakan pencatatan periodik, tidak perlu menggunakan kartu persediaan, tapi hanya bisa diketahui dengan cara menghitung fisik pada setiap akhir periodik. Terus pengakuan kepemilikan atas barang pengiriman. Ini permasalahan yang muncul terkait dengan pelaporan nilai persediaan pada akhir periode disebabkan adanya barang dagangan yang sudah dibeli namun masih dalam pengiriman. Ada 2 contoh, yaitu FOB Shipping Point. FOB Shipping Point barang sudah menjadi milik perusahaan ketika masih berada di gudang penjual, dan yang menanggung biaya angkut adalah perusahaan kita karena sudah jadi milik kita. Maka akan dilaporkan sebagai aset perusahaan. Jika FOB Destination Point baru beralih kepemilikannya ketika barang sudah sampai ke tangan pembeli. Lanjut, barang konsinyii. Barang konsinyii bukan aset dari perusahaan yang menjualkan. Barang konsinyii adalah barang dari pemilik barang. Perusahaan tidak boleh mengaku itu aset dari perusahaan. Lanjut, metode penilaian persediaan. Ini maksud dengan penilaian persediaan menentukan berapa nilai persediaan barang dagangan pada akhir periode yang akan disajikan sebagai nilai perusahaan pada laporan posisi keuangan. Penilaian sebagai persediaan mengacu pada nilai dalam suatu mata uang, bukan dalam suatu unit. Sekali lagi kita perjelas, penilaian persediaan mengacu pada nilai dalam bentuk satuan uang, bukan dalam bentuk satuan unit. Untuk menilai persediaan ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode harga perolehan, yang terbagi lagi menjadi A, identifikasi khusus. Tidak diasumsikan betul-betul real. Identifikasi khusus ini hanya bisa dilakukan dengan barang-barang yang mempunyai kode unik, contohnya seperti mobil dan motor yang setiap unit pasti memiliki rangka mesin. Dan yang kedua, asumsi harga perolehan, yaitu FIFO. FIFO adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dengan dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Untuk urut harga perolehan terakhir. Contohnya ada 100 unit yang tersisa dan yang pembelian awal sebesar $5, pembelian tengah yaitu $6 dan di akhir pembelian sebesar $7. Dan di FIFO first in first out ini atau yang biasa disebut masuk pertama keluar pertama ini, dia menurut harga yang paling terakhir yaitu harga $7. Lanjut ke LIFO. LIFO adalah asumsi harus perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Urut harga perolehan paling awal. Ini. Urut harga perolehan paling awal. Dan LIFO ini tidak diperkenankan oleh SAK IFRS karena dengan menggunakan asumsi LIFO, nilai persediaan yang disajikan pada laporan posisi keuangan tidak relevan. Tidak relevan di sini maksudnya tidak sesuai dengan situs sebenarnya. Dengan harga yang berlaku di pasar pada tanggal pelaporan hanya SAK IFRS saja, tapi pajak yang tidak memperolehkan. Pajak juga tidak memperbolehkan karena menghasilkan laba yang paling kecil dari asumsi yang lain. Laba itu menjadi dasar penghitungan pajak karena kalau memakai LIFO, pajak yang diberi juga semakin kecil. Dan yang terakhir ada average. Average adalah asumsi harus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit.
Contohnya ada rata-rata sederhana. Rata-rata sederhana di sini harga rata-rata per unit sama dengan sigma harga perolehan dalam satu periode dibagi n perubahan harga perolehan. Sigma di sini adalah total dan n adalah ada berapa harga perubahan harga. Lanjut, ada rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang atau weighted average harga perolehan rata-rata per unit sama dengan cost of good available for sale atau yang bisa disebut harga perolehan atas barang yang tersedia untuk dijual dibagi total unit available for sale atau unit yang tersedia untuk dijual. Di sini Vivo menentukan yang pertama menentukan total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual cost of good available for sale untuk bulan November 2019. Pertama, 1 November 2019 ada bank inventory atau persamaan dagangan awal 100. Ini 100 dikali dengan 5, total cost-nya ada 500, purchase pembeliannya ada 600 dengan harga 6, jadi 600 dikali 6, 3.600, purchase pada tanggal 15, pembelian pada tanggal 15 itu 500 dengan harga 8, jadi 500 dikali 8 sama dengan 4.000, dan ini ada pembelian kembali retur, yaitu 10, di sini kalau tanggal 26 kembali ada pembelian sebesar 600 dengan harga 9, jadi 5.400. Dan total cost-nya ada 13.420 dan unitnya 100.790. Lanjut, menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir dengan asumsi harga perolehan FIFO. Hasil ada 600 unit dengan harga 9, jadi totalnya $5.400. Pada tanggal 15, ada 200 unit dengan harga 8, jadi totalnya 1.600, total cost-nya ada 700, unitnya ada ending inventory-nya ada 7.000, dan unitnya adalah 800. Menghitung harga pokok penjualan dan untuk bulan November. Cost of goods available for sale-nya ada 13.000 yang di awal tadi, dan ending inventory kita ambil dari sini. Jadi totalnya $6.420. Lanjut, menghitung laba kotor untuk bulan November 2019, jumlah unit barang dagangan tersedia untuk menjual untuk bulan November 2019 sebanyak 1.790 unit. Dan hasil perhitungan fisik persediaan menunjukkan bahwa barang dagangan yang masih tersisa per 30 November 2019 sebanyak 800 unit. Maka jumlah untuk unit yang tersisa bulan November 2019 sebanyak 990. Perhitungan laba kotor diperoleh untuk bulan November 2019 penjualannya 990 unit dengan harga $12, yaitu 11.880. Ini harga pokok penjualannya tadi, HPP-nya sebesar $6.420. Masukkan ke sini, jadi totalnya 5.420. Dan sekarang lanjut LIFO menentukan total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual, cost of goods available for sale, untuk bulan November. Inventory-nya ada 100, ini sama aja seperti yang di atas tadi, seperti Vivo tadi. Sini menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir dengan asumsi harga arus perolehan Vivo. Ini ada tanggal 1 November, 100 unit dengan harga 5, jadi 500. Di tanggal 5 November, 600 unit dengan harga 6, jadi 3.600. Dan 15 November dengan 100 unit dengan harga 800. Dan ending inventory di sini di bagian LIFO ada $4.900, dan di sini kita akan menghitung HPP-nya dan cost of goods available for sale-nya tadi yang di atas ini sebesar 13.420. Ini ending inventory-nya kita ambil dari sini 4.900 dan cost of goods sold-nya menjadi $8.520. Terus menghitung laba kotornya, yaitu penjualan tadi yang 990 unit dengan harga 12 itu 11.880, dan kita masukkan harga pokok penjualannya yang cost of goods sold sebesar 8.520, masukkan sini, jadi total laba kotornya ada 3.360. Dan sekarang kita masuk ke rata-rata sederhana sama seperti yang tadi, yang pertama ini. Terus lanjut yang ini, menentukan menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir dengan asumsi arus harga perolehan rata-rata sederhana. Di sini, harga perolehan rata-rata per unit adalah sigma harga perolehan dalam satu periode bagi N perubahan harga perolehan. Nah, di sini ada $5, ditambah $6, ditambah $8, dan ditambah $9. Ada 4 macam harga, jadi dibagi 4. Ini 5 tambah 6 tambah 8 tambah 9 itu $28, dan dibagi 4 sama dengan $7. Hasil perhitungan fisik persediaan menunjukkan bahwa jumlah barang dagangan masih tersisa sampai 30 November 2019 adalah 880 unit,
dengan nilai persediaan akhir. Jadi nilai persediaan akhirnya itu $7 dan sama dengan 800 unit dikali $7 sama dengan $5.600. Di sini langsung kita hitung mengecek harga pokok penjualannya HPP-nya. Tadi di sini sama yang itu cost of goods available for sale-nya sama 13.420 dan persediaan akhirnya 5.600. Jadi cost of goods sold-nya 7.820. Terus lanjut menghitung laba kotornya. Ini yang 11.990 unit dikali 12.000 dengan harga $12 itu 11.880 dan cost of goods-nya atau HPP-nya 7.820 dan laba kotornya $4.060. Ketimbang sama tadi yang nomor 1 menentukan harga perolehannya sama totalnya 13.420 dan di sini cost of goods-nya langsung aja. Di sini total unit available for sale tadi kan 1.790. Jadi 13.420 dibagi $1.790 yaitu $7,5. Hasil perhitungan fisik persediaan menunjukkan bahwa barang dagangan yang masih tersisa sampai tanggal 30 November 2019 adalah 800 unit dengan nilai persediaan akhir 800 dikali $7,5 yaitu 6.000. Jadi di sini menghitung HPP-nya, cost of goods available for sale-nya 13.420, ending inventory-nya ada sebesar 6.000, jadi cost of goods sold-nya $7.420. Menghitung laba kotornya sama seperti yang awal, penjualan 990 unit dengan harga 12, yaitu laba HPP-nya tadi 7.420, yaitu laba kotornya dihasilkan dengan segini, $4.460. Sini kita lanjut dengan penerapan dalam sistem perpetual. Tadi yang di atas kita sudah menjelaskan tentang sistem periodik. Di sini sekarang kita akan menjelaskan sistem perpetual. Contoh soalnya, berikut data ini datanya. Nah, pada tanggal 1 itu ada persediaan awal. Di sini ada tabelnya. Di tabel pertama ada tanggal. Yang kedua purchase. Purchase itu pembelian, COGS itu atau COGS itu HPP, balance itu saldo. Nah, di antara tiga ini ada lagi 3 kolom yaitu unit, cost, dan total. Sama. Terus kita baca soal. Di tanggal 1 November ada persediaan awal. Kalau persediaan awal kita taruh di bagian saldo. Saldonya 4. Dia beli pembelian 40 dengan harga 5, yaitu berarti 40 dengan harga 5 sebesar 200. Terus tuh pada tanggal 4 kembali melakukan pembelian 120 unit dengan harga 6, itu totalnya 720. Jadi di sini dimasukkan juga 40 ini tadi, kita turunkan 40 dengan harga 5 dan 120 dengan harga 6. Jadi totalnya 920. Lanjut pada tanggal 8 itu ada penjualan. Kalau penjualan berarti masuk ke itu HPP. HPP itu berarti dia penjualannya ada 100 karena tadi di tanggal 1 kita ada beli 40, berarti kita di sini kita masukkan dulu ke 40, kita kasih dulu yang 40 dengan harga 5 dan 60 dengan harga 6. Nah, di sini totalnya 560. Jadi total persediaan kita di perusahaan tuh tinggal 60 dengan harga 6 dan 80 dengan harga 7. Jadi totalnya 920. Pada tanggal 15 November ada lagi pembelian yaitu tanggal 15 ada lagi penjualan sebesar 90. Nah, jadi di sini kita ada 60 dengan harga 6, jadi 570. Ininya tinggal 50 dengan harga 7, jadi totalnya 350. Tanggal 16 ada retur penjualan. Kalau retur penjualan masih tetap di HPP, di COGS, tapi dengan cara dikurangkan. Ada pengembalian 10 dengan harga 7, jadi 70. Jadi ini di sini tadi kan 50 karena ada pengembalian, jadi total persediaan barang kita ada 60 karena nambah 10 dengan harga 7, jadi 420. Kembali lagi tanggal 18 ada pembelian lagi 90 unit dengan harga 8, totalnya 720. Jadi 60 ini kan dia beli 60 dengan harga 7, 90 dengan harga 8. Jadi $1.140. Dan pada tanggal 19 ada retur pembelian. Bukan penjualan, ada retur pembelian dengan 10
10 unit dengan harga 8, totalnya 80, jadi dikurang ya. Jadi ini di sini ada 60 tetap dengan harga 7-nya dan 80 dengan harga 8. Dan totalnya 1060 dolar. Di sini di akhirnya totalnya kita jumlahkan saja. Jadi 560 tambah 570 dikurang 70 dan ditambah lagi 560 yaitu totalnya 1720. Dan di sini total ininya saldonya ada di 400. Ada di 400 dolar.